Halo semuanya, Shalom. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Karena Allah adalah kasih, identitas Allah adalah kasih seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Allah adalah kasih. Di dalam kasih ada keadilan. Dan pertama kali Allah menunjukkan keadilannya ditulis di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Itulah pertama kalinya Allah menunjukkan keadilannya. Saya akan bacakan firman-Nya kepada perempuan itu. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi debu, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, di dalam kejadian ini Allah menunjukkan keadilannya bagi manusia karena manusia melakukan pelanggaran. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan apa akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa? Yang pertama, akibat dari dosa adalah manusia jadi merasakan kesakitan di dalam tubuhnya. Ada rasa sakit di dalam tubuhnya. Dalam hal ini kita lihat bahwa Hawa ketika melahirkan dia akan kesakitan. Jadi yang pertama, tubuh kita tidak imun terhadap rasa sakit. Sama seperti sekarang, kita tidak imun terhadap penyakit. Bahkan ada banyak orang yang meninggal karena penyakit. Kita tidak kebal terhadap penyakit. Kenapa saudara-saudara? Karena pada waktu dulu pertama kali manusia jatuh dalam dosa, Allah menyatakan bahwa tubuh kita tidak akan imun lagi terhadap penyakit karena dosa. Nah, yang kedua, akibat dari dosa adalah alam tidak bersahabat dengan kita. Dalam hal ini kita lihat bahwa Adam harus bersusah payah mencari rezekinya atau mencari makanannya. Padahal sebelumnya Allah hanya memerintahkan untuk memelihara dan mengusahakan taman itu dalam sebuah keadaan yang baik. Di dalam Kejadian pasal 5 ayat Kejadian pasal 2 ayat yang kelima dikatakan tidak ada semak duri. Tetapi di sini dikatakan semak duri dan rumput duri akan dihasilkan. Jadi tumbuhan pengganggu mulai tumbuh, tanah mulai susah diusahakan. Itulah akibat dosa. Manusia harus bersusah payah karena alam tidak bersahabat dengan kita lagi. Itulah akibatnya. Jadi mari kita bersama-sama, jangan kita bermain-main di dalam dosa. Jangan kita senang melakukan pelanggaran atau dosa-dosa. Seperti yang ditulis di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itulah hukum tabur tuai. Kalau kita seringkali melakukan dosa, maka kita akan menuai hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang-orang di sekitar kita. Tapi ketika kita melakukan kebenaran, maka Allah ada di pihak kita. Nah, sama seperti saya adalah seorang guru. Ketika murid-murid saya tidak melakukan tugas-tugas yang harus mereka lakukan, maka saya pun sama akan memberikan sanksi-sanksi. Itulah akibatnya ketika seseorang tidak mentaati perintah dari gurunya. Bahkan kalau sekarang, itulah akibatnya kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka ada akibat-akibat yang buruk. Ada akibat-akibat dari dosa-dosa yang kita perbuat, sama seperti Adam dan Hawa. Jadi mari saudara-saudara, jadi mari kita bersama-sama belajar untuk hidup benar, itu untuk hidup saleh. Mari kita pikirkan hal-hal yang baik di dalam pikiran kita, di dalam tindakan kita, di dalam perkataan dan perbuatan kita, supaya kita bisa menuai yang baik, bukan menuai yang buruk. Karena Allah kita tidak bisa dipermainkan. Walaupun Dia penuh kasih, ingat Allah kita itu adalah Allah yang adil. Di dalam kasih-Nya ada keadilan Allah. Jadi mari kita hidup benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati.